Sahabat Irman Hidayah, bayangkan saat jasad telah dibaringkan di liang lahat, tanah menutup perlahan, dan keheningan menjadi saksi terakhir ucapan kita di dunia. Tidak ada lagi gelak tawa, tidak ada lagi alasan, cuma bercanda. Semua kata yang pernah terucap, baik yang ringan maupun yang kasar, akan berbicara di hadapan malaikat. Setiap kalimat yang dulu sepele di lisan, kini menjadi saksi yang menuntut. Betapa sering kita mengira dosa hanya berasal dari tangan dan perbuatan. Padahal, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lidahnya sendiri. Hari ini, mari kita renungi 13 ucapan sepele yang tampak ringan di dunia, tapi berubah menjadi hukuman berat di alam kubur. Semoga dengan mengenalinya, kita mampu menjaga lidah sebelum ia menjadi sebab azab. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kata kotor atau makian ringan. Dasar bodoh, anjir, gila. Kata-kata yang terdengar biasa, bahkan sering diucapkan sambil tertawa. Tapi di sisi Allah, setiap makian adalah luka bagi hati seorang hamba. Rasulullah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji, dan bukan yang berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali menasihati, lisan adalah cermin hati. Jika hati kotor, maka yang keluar pun keji. Di alam kubur, lidah yang terbiasa melukai akan menjadi saksi. Setiap kata kotor yang pernah keluar darinya akan kembali menghantam seperti bara yang membakar dari dalam. Maka berhati-hatilah. Satu makian ringan di dunia bisa menjadi hukuman berat di barzakh. Mengucapkan dusta kecil untuk bercanda. Aku cuma bercanda kok. Kalimat yang sering jadi alasan setelah berbohong. Tapi di sisi Allah, kebohongan tetaplah kebohongan, walau dibungkus tawa. Rasulullah bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara, lalu berdusta hanya untuk membuat orang tertawa. Celakalah baginya, celakalah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Nawawi menjelaskan, bercanda boleh, namun tidak dengan dusta, karena kebohongan adalah noda bagi iman. Di alam kubur, setiap tawa palsu akan berubah menjadi jeritan. Lidah yang pernah berdusta akan terasa berat, terbakar oleh kebenaran yang dulu diremehkan. Maka, jagalah kejujuran, sebab canda yang ringan di dunia bisa menjadi bara yang menyala di akhirat. Mengadu domba lewat ucapan ringan. Dia tadi ngomongin kamu loh. Kalimat sederhana, tapi bisa memecah hati dan merusak ukhuwah. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, namimah. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa namimah adalah racun sosial yang mematikan cinta di antara saudara seiman. Orang yang menebar kabar, walau hanya untuk menyampaikan, sejatinya sedang menyalakan api di antara dua hati. Di alam kubur, dosa ini tak berhenti di lidah. Tubuhnya akan disiksa karena kata-kata yang dulu ia sebarkan. Maka, berhentilah jadi penyampai api dan jadilah pembawa damai. Sebab, di sisi Allah, satu kata pemecah lebih berat dari 1000 kata dusta. Gibah tanpa sadar. Aku cuma cerita fakta kok. Begitulah alasan yang sering terdengar. Padahal tetap saja itu gibah, membicarakan aib saudara di belakangnya. Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Surat Al-Hujurat ayat 12. Imam Nawawi menjelaskan,
Ghibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka meski benar adanya. Lidah yang terbiasa menggigit kehormatan orang lain akan diganti dengan daging busuk di alam kubur, sebagaimana tafsir ulama tentang ayat ini. Maka, tahanlah lisanmu dari menguliti saudaramu, karena setiap kalimat yang keluar tanpa adab akan kembali menggigit di akhirat. Menghina orang dengan panggilan buruk. Si gemuk itu, si miskin, dasar kampungan. Ucapan yang terdengar ringan di telinga manusia, tapi amat berat di sisi Allah. Firman-Nya, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Surat Al-Hujurat ayat 11. Imam Al-Ghazali menjelaskan, lisan yang digunakan untuk merendahkan kehormatan orang lain adalah bentuk kesombongan batin yang tersembunyi. Di hari kiamat, orang yang suka menghina akan datang dengan wajah hina. Sementara nama-nama ejekan yang ia lontarkan di dunia akan menjadi tanda di dahinya. Maka jagalah tutur kata, karena kemuliaan seseorang bukan diukur dari harta atau rupa, tapi dari takwa dan akhlaknya di sisi Allah. Sumpah palsu dalam hal kecil. Demi Allah, aku nggak ambil. Padahal ia tahu hatinya berdusta. Ucapan itu tampak sepele, tapi di sisi Allah ia bernilai dosa besar. Rasulullah bersabda, sumpah palsu yang diucapkan untuk mengambil hak seorang muslim akan menjerumuskannya ke neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan bahwa sumpah palsu adalah bentuk penghinaan terhadap nama Allah karena digunakan untuk menutupi kebohongan. Di alam kubur, tanah akan menyempit hingga tulang rusuknya saling bertaut sebagai balasan bagi lisan yang menjual kebenaran demi dunia. Maka berhati-hatilah bersumpah atas nama Allah, karena namanya suci, tidak layak dipakai sebagai tameng dosa. Mengeluh dan mencela takdir dengan lisan. Kenapa sih hidup gue begini? Udah nasib sial. Kalimat yang sering terucap saat kecewa, tapi di sisi Allah itu bentuk protes terhadap takdir. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, anak Adam menyakitiku, ia mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Di tangankulah segala urusan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Al-Ghazali menjelaskan, mengeluh pada takdir berarti tidak ridha dengan keputusan Allah. Di alam kubur, orang seperti ini akan mendapati kesempitan dan penyesalan tanpa akhir. Sebab lidah yang dahulu menyebar hoaks dan fitnah lewat lisan atau tulisan. Katanya sih begitu, kalimat ringan yang bisa menyalakan api fitnah besar. Allah memperingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah kebenarannya. Surat Al-Hujurat ayat 6. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, fitnah yang lahir dari lisan lebih tajam daripada pedang, sebab ia bisa melukai kehormatan tanpa darah. Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang menebar dusta akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mempercayainya. Di alam kubur, setiap kata bohong akan menjadi bara yang membakar lidah dan tenggorokannya. Maka, sebelum berbicara atau membagikan sesuatu, pastikan ia benar. Sebab, lisan dan jari-jari kita akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Membicarakan urusan Allah tanpa ilmu. Kayaknya Allah nggak adil. Kalimat yang tampak sepele, tapi bisa menghancurkan iman seseorang. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 169. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah akar dari kesesatan, karena manusia menempatkan akalnya di atas wahyu. Ibnu Hajar juga menulis bahwa
Setiap kata yang menuduh Allah dengan keburukan akan menjadi saksi azab di akhirat. Di alam kubur, ucapan seperti ini berubah menjadi racun bagi ruh, menyiksa hati yang dahulu berani menentang keadilan Rabb-Nya. Maka, berhati-hatilah, jangan gunakan lisan untuk menilai Allah, karena Dialah Hakim yang Maha mengetahui segala rahasia hati dan takdir makhluknya. Menyombongkan diri lewat ucapan. Kalau bukan karena aku, nggak bakal jadi tuh. Ucapan kecil yang tampak biasa, tapi di sisi Allah bisa menjadi dosa besar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Imam Nawawi menjelaskan, kesombongan lisan adalah tanda hati yang lupa bahwa semua keberhasilan berasal dari Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat. Di alam kubur, orang yang sombong akan merasakan tekanan bumi yang menghancurkan dada karena lisannya dahulu meninggikan diri di atas kebenaran. Al-Ghazali menulis, kesombongan adalah pakaian iblis. Siapa yang memakainya akan dibakar dengan api yang sama. Maka, tundukkanlah hati dan ucapkan, semua ini dari Allah. Menghina ulama atau orang saleh. Ustadz itu sok suci, orang ngaji juga banyak munafik. Kalimat yang tampak ringan, tapi bisa menjadi sebab kebinasaan. Rasulullah bersabda, barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa wali dalam hadits ini mencakup para ulama, ahli ibadah, dan hamba yang dekat dengan Allah. Menghina mereka berarti menghina kehormatan yang Allah sendiri muliakan. Imam Al-Ghazali juga menegaskan, lisan yang merendahkan ulama sama saja dengan menutup pintu ilmu dan hidayah bagi dirinya sendiri. Di alam kubur, ucapan seperti itu berubah menjadi siksaan batin, karena lidah yang dulu mencaci kebenaran kini dipaksa mengakui kebesaran mereka yang ia hina. Maka, jagalah lidahmu, sebab kadang satu ejekan kepada orang saleh bisa menjadi sebab Allah berpaling selamanya. Tidak menjaga ucapan saat marah. Aku talak kamu, aku gak butuh pertolongan Allah. Dua kalimat yang sering lahir di puncak amarah, tapi bisa menghancurkan segalanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka tanpa ia pikirkan, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa marah adalah ujian terbesar bagi lisan. Saat hati terbakar, syaitan meniupkan bisikan agar manusia tergelincir lewat kata-kata. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumiddin, lisan adalah pedang dua mata. Satu kata bisa menghapus amal bertahun-tahun. Maka, diamlah ketika marah. Karena seringkali bukan tangan yang membunuh hubungan, tetapi lidah yang tak terjaga. Dan di alam kubur, setiap kata kasar itu akan menggema kembali, menjadi cambuk bagi jiwa yang dulu tak mampu menahan amarahnya. Tidak bersyukur atas nikmat, malah mengeluh. Hidupku kok susah terus ya? Ucapan yang tampak biasa, namun bisa menjadi duri tajam di hadapan Allah. Sebab setiap keluhan tanpa sabar adalah bentuk kecil dari kufur nikmat. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini. Keluhan terhadap takdir adalah bentuk penolakan terhadap hikmah Allah. Sedangkan Imam Ibnu Hajar menambahkan, lidah yang sering mengeluh akan menumbuhkan hati yang gelap. Mengeluh memang ringan, tapi setiap kata itu menolak rahmat yang sedang berjalan di atas kita.
Di alam kubur, mereka yang tidak bersyukur akan kehilangan cahaya. Ruhnya gelisah karena semasa hidup tidak ridha pada takdir. Maka, gantilah keluhan dengan pujian, karena syukur bukan hanya di lisan, tapi di hati yang yakin bahwa setiap ujian adalah bentuk cinta Allah yang tersembunyi. Sahabat Irman Hidayah, betapa kecilnya lidah, namun betapa besar dampaknya. Ia bisa menjadi jembatan menuju surga atau jurang yang menjerumuskan ke neraka. Setiap kata yang keluar tidak pernah hilang, semuanya tercatat rapi oleh malaikat pencatat amal. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 18. Imam Al-Ghazali berkata, lisan adalah cermin hati. Jika hati baik, lisannya akan memancarkan kebaikan. Jika hati rusak, lisannya menjadi racun. Maka jagalah lidah, karena satu kalimat bisa menjadi sebab selamatnya engkau di hari pengadilan. Rasulullah mengingatkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut dalam zikir, terjaga dari dusta, dan menjadi saksi kebaikan bagi kita di hadapannya kelak. Sahabat Irman Hidayah, sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, dan simak juga konten penuh makna lainnya dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.